Kemana tujuan jalan ke Jogja. Mantap. Kediaman Bu Haji di sebelah selatan. Kemana-mana tujuan jalan ke surga. Kediaman Bu Haji ke pengajian. Cukup Bu. Lagi nyuci nomor duit di mesin cuci nantang. Itu pengalaman itu. 70 bahasa kecil. Lulus. 1 kali cium. 70. 2 kali cium. Berapa? 3 kali cium. Berapa? Aku lagi kalau banyak. Assalamualaikum sahabat Villa, jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa loncengnya pencet. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang jawab sebelumnya salam kenal Bu ya. Tak kenal maka tak aruf. Kenal dulu sayang-sayangnya. Tak aruf dulu. Ayo lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hada wassalatu wassalamu 'ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Islam yaitu Kiai Haji Saiful, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Rawi, khususnya alhamdulillah ada Umi Haji Rawi dan juga Bapak Ita. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan dunia dan juga akhirat. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Islam yaitu Ibunda Hajah Tuhan beliau senantiasa sehat walafiat. Dan juga yang saya hormati para panitia, para pengurus Majelis Ta'lim Hidayah Islam. Kita doakan mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, Allah kesehatannya, dan juga satu lagi Ibu, Allah tambahkan berat badannya. Siapa panitia Bapak jelas kami. Dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah Cahaya Islam yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua langkah kakinya ke sini Allah ganti dengan terhapusnya dosa, dengan berkumpulnya kita nanti di surga, anak-anak kita semua yang soleh-solehah. Mudah-mudahan ibu semua yang di sini tahun depan bisa pergi ke Mekah berjamaah. Mudah-mudahan kita semua pulang dari Mekah dapat rezeki yang berlimpah, bisa bangun rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah, ada receh buat beli sawah. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu jangan menjelang. Kenal maka tak saya, maka perkenalkan nama saya Dara Alfiana Mutia. Alhamdulillah saya di sini ikut belajar ngaji bareng setiap Selasa pertama kajian fikih dan juga Selasa pertama kajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'an dan Selasa keempat kajian fikih. Ya Bu ya, mungkin alhamdulillah sudah banyak yang kenal dengan saya, yang belum kenal salam kenal dari saya Alfiana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
kuliah 7 minggu. Siap nggak Bapak Bu ya sedikit? Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita datang ke sini menghadiri acara Isra wal Mi'raj sekaligus tawafan kajian. Betul. Tawafan sementara. Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa kita terima dengan akal tapi dengan iman. Ibu mohon maaf, ada logika peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita lihat dengan akal. Misalnya mohon maaf, ibu pergi ke Bali, bolak-balik. Ibu mau pakai jas, di kantong jas ibu ada permen, permennya disemutin Bu. Ibu berangkat ke Bali, pagi-pagi, pulang lagi di Jakarta sore hari. Ternyata permennya nggak ibu makan, semutnya juga masih ada. Ibu nyampe Jakarta, itu ibu gantungin jasnya, semutnya keluar. Ketemu sama teman-temannya Bu. Tahu nggak? Apa? Maka dia bisa di Bali. Kira-kira teman-temannya percaya nggak Bu? Percaya nggak? Enggak. Karena yang memperjalankan semut siapa? Ibu. Betul apa betul? Begitu pun dengan Rasulullah SAW, yang memperjalankan adalah Allah. Di dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Rasulullah diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan tanpa alasan dan bukan tanpa hikmah. Karena yang pertama Rasulullah sedih atas kematian paman tercinta. Kematiannya bukan dalam keadaan Islam, mohon maaf, belum Islam Ibu. Makanya Rasulullah sedih paman tercinta meninggal belum dalam keadaan Islam. 3 bulan kemudian istri tercinta Siti Khadijah begitu wafat. Sedih luar biasa, diberikan hiburan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Ini adalah sebabnya. Dan juga sebab yang kedua, Ibu mohon maaf, adalah bentuk pengabulan doa dari para Rasul dan Nabi terdahulu untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah mimpin sholat 2 rakaat. Rasulullah mimpin sholat 2 rakaat. Yang jadi makmumnya ini adalah para Nabi dan para Rasul terdahulu. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Karena ibu jangan yang dirahmati Allah. Rasulullah pernah dikasih pilihan sama Allah, mau mimbar sebelah kanan apa mau mimbar sebelah kiri. Tapi ternyata Rasulullah pilih mimbar sebelah kiri. Mimbar sebelah kanan dipilih sama Nabi Ibrahim. Kenapa ya Rasulullah mau memilih mimbar sebelah kiri? Karena Rasulullah bilang, ya Allah, umatku nanti akan banyak yang masuk ke dalam neraka melewati jembatan Siratal Mustaqim. Biar nanti aku akan memberikan syafaat kepada umatku yang akan masuk ke dalam neraka. Bu, cinta sama Rasul, cinta Nabi Muhammad. Apa buktinya Bu? Masya Allah, berarti ibu-ibu di sini semua cinta sama Ibu. Ada 4 janji malaikat utama, 4 janji malaikat utama untuk ahli sholawat. Ada yang udah pernah dengar janji? Belum? Yang pertama Ibu, waktu itu malaikat bertemu. Rasulullah yang namu malaikat. Lagi tariannya yang namu apa Bu? Pakai. Betul atau betul? Ya, kenalan di sini langganan Shopee semua Lazada. Bu, Rasulullah
Mikail Bu? Kamu jawab. Membagikan apa tugas malaikat Israfil Bu? Ada yang berapa? Dia trompet deh. Yang baru. Apa tugas malaikat Israfil Bu? Cakep, Masya Allah. Ketahuan, ibu-ibu semuanya rajin ngaji. Amin, amin. Ibu, 4 janji malaikat utama untuk orang yang ahli sholawat. Yang pertama janji dari malaikat Jibril, ya Rasulullah, untuk umatmu yang rajin bersolawat kepadamu, aku berjanji nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tapi umatmu ketakutan, maka aku akan ganti. Masih takut juga? Ya Allah, malaikat Jibril takut. Bu, maaf. Jembatan Shiratal Mustaqim 100 tahun nanjak, banyak yang jatuh. 100 tahun turun, banyak yang jatuh. 100 tahun lagi datang, banyak yang kepleset. Tapi orang yang rajin sholawat sudah berjanji dari malaikat Jibril untuk umatmu ya Rasulullah yang rajin bersolawat setiap hari, minimal solawatnya 100 kali. Agak banyak apa sedikit Bu? Cakep, baju bersolawat semua. Sedikit Bu ya, solawatnya yang panjang apa ya Bu? Oh yang lebih pendek lagi Bu? Mau? Benar? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ibu nggak goreng. Ibu mohon maaf lagu ini sakitnya tuh di sini. Ngegoreng itu yang dibaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gampang nggak? 100 kali Ibu jadi nanti di jembatan Shiratal Mustaqim digandeng sama malaikat itu. Masih takut juga ternyata ya Allah. Ini umat masih takut, aku masih takut ya Jibril melewati. Karena apa? Kalau jatuh kemana Bu? Nanti digendong. Siapa itu? Digendong sama malaikat Jibril. Mau digendong? Ternyata pada mau digendong. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, lanjut. Janji dari malaikat yang kedua yaitu adalah janji dari malaikat Mikail. Malaikat Mikail berjanji, ya Rasulullah, untuk umatmu yang rajin bersolawat nanti ketika berada di padang mahsyar, yang dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, nanti aku akan membawakan air untuk umatmu. Air dari telaga surga. Jadi mohon maaf, nanti malaikat Mikail sama teman-temannya itu pada bawa air. Yang dingin. Buat siapa? Buat ibu-ibu majelis yang di sini. Semuanya udah ada tempelnya, ahli sholawat. Amin. Lanjut. Bu, janji dari malaikat Israfil. Kalau nanti ya Rasulullah umatmu yang rajin bersolawat tapi ternyata tidak selamat, tetap masuk ke dalam neraka, maka aku akan bersujud kepada Allah untuk memohon ampun untuk umatmu ya Rasulullah. Aku akan mohon ampun dan aku tidak akan bangun sebelum Allah mengampuni dosa-dosa dari umatmu ya Rasul yang masuk dan mau diampuni. Amin, amin, ya Rabbal. Dan janji dari malaikat Israfil adalah, ya Rasulullah, untuk umatmu yang nanti rajin
sun. Dicabut nyawanya bagaikan dicabut nyawa para nabi dan rasul. Bu, 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 dicabut nyawa sakit. Oh, sakit dari sini. Kata Nabi Isa dicabut nyawa itu sakit bagaikan burung yang digoreng hidup-hidup. Kata Nabi Musa dicabut nyawa itu bagaikan 100 pedang yang disayat sekaligus. Kata Nabi Muhammad itu bagaikan kambing yang dikelebeti kulitnya hidup-hidup. Na'udzubillah. Tapi ternyata ibu ada satu lagi yang menyebutkan, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa bagaikan benang yang ditarik dari tepung. Gampang gak bu? Ibu mau yang mana? Mohon maaf yang di ujung mau yang mana? Yang benang. Sekarang mau. Tadi ketemu yang benang. Akhirnya ibu ada seorang ulama yang ahli berpikir kok bisa. Yang satu lagi bilang katanya sakitnya luar biasa. Tapi ada sebuah riwayat lagi yang bilang kalau sebagaikan benang yang ditarik dari tepung. Akhirnya bu, ulama ini makin tambah sholat tahajudnya, makin tambah baca Qurannya, dapatlah jawaban di dalam surah Yusuf. Apa itu teh? Kita tahu Nabi Yusuf bagaimana kisahnya lagi kecil dizalimi sama adik sama kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, menjadi budak, dipungut sama dipungut sama raja, sampai akhirnya dicintai sama emaknya sendiri. Oke, berarti udah ngantuk. Dicintai sama emaknya sendiri. Yusuf, kesini sebentar. Dimasukkan sama emak. Ayo sini nak, sini nak. Dibukain pintu, dikunciin bu. Kunciin bu. Kenapa bu dikunciin? Mau diper apa bu? Diper gitu. Tapi kawan sampai akhirnya langsung menuju pintu lagi. Pas buka pintu, kamu ketawa. Apa kayaknya? Ada bapaknya di depan pintu. Yusuf, kamu ngapain di kamar berduaan sama emakmu? Ya bapak, ini emak menggoda. Kata kita bu ya, kagak bono. Kalau kata kita mau begitu bahasanya. Digoda pak sama emak. Kata emak ini apa? Enggak, iya suamiku Yusuf yang menggoda. Sampai akhirnya singkat cerita sedang terbukti siapa yang menggoda? Emak. Viral bu, viral di Instagram, di Twitter, di Facebook, di WA, viral bu. Apa viralnya? Istri raja kepincut sama budak. Kayak siapa kalau sekarang? Ada yang lain. Viral bu, sampai akhirnya Zulaikha itu marah. Waduh, viral diomongin sama rakyat, katanya gitu bu ya. Betul apa betul? Akhirnya manggil pejabat. Pejabat, panggil semua istri-istri pejabat yang lainnya. Kumpulkan dalam sebuah meja makan. Kumpulin bu. Siapa makanan terbaik, buah dengan pisaunya, siapkan semuanya. Disiapin. Setelah mereka mau makan buah, suruh Yusuf keluar. Gak usah ngomong apa-apa, cukup jalan naik peragauan kayak model. Udah tuh lagi makan buah, jalan Yusuf kayak model. Dan kita pulang dulu. Gak ada teh model dulu. Jalan Yusuf kayak model. Itu para istri raja akhirnya menonton bu, melihat keindahan Yusuf. Akhirnya yang diiris apanya?
jawabannya adalah ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita melihat keindahan maka kita akan melupakan yang namanya kesakitan. Betul apa betul? Begitu pun ketika orang dicabut nyawa, ibu mohon maaf, dicabut nyawa sakitnya luar biasa. Dan ketika orang yang dicabut nyawa sebelum dia meninggal, sama Allah dibuka layar di atasnya, dibuka layar di atasnya, di mana tempatnya nanti, neraka atau surga. Kalau nanti di tempatnya ternyata di neraka, akan diperlihatkan api neraka yang berkobar, akan diperlihatkan darah jengking. Ada ular yang nanti akan melilit, ditunjukkan sisaan-sisaannya, sehingga itu rasa sakaratul maut yang sakitnya luar biasa akan bertambah sakit ketika melihat sisaannya. Na'udzubillah. Tapi ketika orang yang akan masuk surga pun sama Allah diperlihatkan layar di atasnya keindahan-keindahan surga. Sehingga ketika kita mau sakaratul maut melihat keindahan yang luar biasa itu, rasa sakit itu akan hilang, seperti si istri-istri pejabat yang melihat keindahan Nabi Yusuf sampai lupa sakitnya teriris-iris. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di sini Allah jadikan orang-orang yang cinta salawat yang akan mendapatkan janji dari 4 malaikat. Ibu jamaah yang cukup sekian Bu ya, sudah cukup. Lanjut Bu. Sampai asar. Masih ya. Mau sampai jam berapa Bu? Maghrib. Berarti ibu-ibu di sini semuanya rajin nggak? Awadul. Maghrib. Puas asar. Asar di sini. Masya Allah. Berarti semuanya ibu di sini rajin ngaji. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan juga orang yang mendapatkan janji 4 malaikat. Ini datang bulan suci Ramadan. Kemarin udah Rajab, sekarang Sya'ban, nanti Ramadan. Nah, di bulan Ramadan nanti banyak-banyak baca Al-Quran. Ada ibu cerita seorang ulama yang luar biasa. Dari umur 8 tahun sampai 70 tahun sholat tahajudnya 300 rakaat. 300 rakaat. Kayak sekarang. Gak ada. Ada yang sholat tahajudnya 100 rakaat. 50 rakaat. Kamu Ustazah sendiri berapa? 2. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, seorang ulama yang luar biasa bermimpi, dimimpikan bertemu dengan Allah. Dimimpikan bertemu dengan Allah. Kita manusia nggak bisa melihat Allah tuh. Nggak bisa, nggak akan di sini di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa di sini pun dimimpikannya bukan berupa wujud, tapi cahaya atau lantunan tidak dijelaskan melihat, dimimpikan Allah 99 kali. Dimimpikan Allah berapa kali? 99 kali. Lah kita pun mohon maaf ya, mimpi gimana suasana hati, betul? Lagi hati mimpinya bertemu sama Raffi Ahmad. Ada yang udah pernah mimpi sama Raffi Ahmad? Iya. Sama Ustaz Reza Muhammad, sama Ustaz Abdul Somad. Ini kan gak dibuka sama Ustaz. Bu, kagak dibuka sama Ustaz.
yang suaminya udah nggak ada, mudah-mudahan ketemu lagi di surga. Bu, selama ini dikasih ngomong sampai 99 kali tapi dia ngomong apa-apa. Diem. Sampai akhirnya pas bangun mama ini bilang gini, aku dimimpikan sama Allah tapi aku gak ngomong apa-apa. Nanti ketika aku ditakdirkan bermimpi lagi bertemu dengan Allah, maka aku akan bertanya kepada Allah. Ternyata apa tuh yang ditanyainnya sama Allah? Allah takdirkan dulu bermimpi untuk yang ke-100 kali sehingga ulama ini bertanya, bagaimana cara seorang hamba untuk dekat denganmu dan cara itu kau suka ya Allah? Allah memberikan jawaban bi'iraatil Qur'an. Apa itu? Bi'iraatil Qur'an, dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian ulama ini bertanya lagi, bifahmin au bighairin ya Allah. Dijawab lagi, bifahmin au bighairin. Baca Quran ini harus hafal atau nggak hafal juga nggak apa-apa ya Allah. Paham atau nggak paham juga nggak apa-apa ya Allah. Akhirnya Allah pun menjawab, mau paham, mau nggak paham, Al-Quran harus dibaca. Mohon maaf, sehari baca Al-Quran itu berapa ayat Ibu? Satu juz. Apa Ibu? Insya Allah. Mohon maaf yang di ujung berapa juz? 1. Juz apa Bu? Coba minta maaf, orang Bogor tidak ada untung ya Bu ya. Yang di ujung apa Bu? Juz berapa juz sehari Bu? 1. Juz apa Bu? Kalau yang di sini mohon maaf Ibu, sehari berapa juz? Juz apa Bu? Belas sana juz mangga, belas ini juz melon, belas ini juz. Mohon maaf bisa dari yang Ibu yang mulia dirahmati Allah, dan orang disebut dengan ahli pembaca Al-Quran apabila di dalam satu hari itu membaca Al-Qurannya adalah 100 ayat. Banyak apa sedikit? Belas sana bilang banyak, belas sedikit sedikit. Banyak apa sedikit 100 ayat Ibu? Sedikit. Ibu maaf ada rumusnya mau? Mau? Subuh baca apa? Allah. Sudah berapa ayat awalnya mohon maaf? Berapa ayat? Ini ada miss apa aja? Tuh, masa mau tinggal berapa ayat? 93. Coba mohon maaf yang sana berapa ayat? 90.
Yakin apa? Apa? Mau tidur baca surah? Sabaro. Al-Muluk. Al-Muluk. Berapa ayat, Bu? Masya Allah, benar tiga 30. Di dalam hadis Nabi, siapa yang membaca Al-Quran, ada 30 ayat Al-Quran yang ketika dibaca setiap hari maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu surah atau boleh habis asar ibu saya nyiapin makanan susah, habis asar karena Nabi Sulaiman ini yang paling kaya, Bu. Dawamnya itu adalah surah Al-Waqiah setiap habis asar. Nanti insya Allah disini bisa seperti ini. Ya Bu ya, mau siap? Insya Allah nanti pulang ngaji dari sini insya Allah yang pertama salawatan, kedua rajin baca Al-Quran, yang ketiga adalah ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini ibu-ibu adalah orang yang rajin ngaji. Ada punya yang sungguhnya boleh dikit doang sih. Kemana jujur jalan. Tadi jawab ya. Capek dia ngomong. Kemana jujur jalan ke Jogja. Asik. Nggak rame. Sekali lagi. Kemana jujur jalan ke Jogja. Mantap. Kediaman Bu Haji wis sebelah selatan. Kemana jujur jalan ke surga. Kemana Bu Haji pengajian. Coba ujungnya Bu, 1, 2, 3. Ujungnya Bu, tiga ujung. Ulang. Pengajian. Kurang 4. Ini jalan menuju surga. Tapi jangan cuma ngaji doang, pulang ngajinya diamalin. Bu, ada contoh dari Rasulullah kalau ibu nanti mau dapat rezekinya banyak. Oh, ini saya sebenarnya ada 4 poin, cuma udah jam 3. Saya ambil ujungnya aja ya. 5 menit lagi boleh ya? Bu, yang di ujung 5 menit lagi boleh ya? Ibu mau tahu rahasia keran rezeki? Mau tahu? Mau banyak duit? Bu Haji pada mau banyak duit? Mau banyak duit? Kalau suami mau berangkat kerja, ibu selain disiapin cium kening suaminya. Suka nggak? Papa mau kemana, mau berangkat kerja, mama iya saling dicium kening suami. Papa dicium kening istri dulu. Cium kening istri. Papa mau berangkat kerja, iya sodorin di dalam. Pak, rezeki. Suka gitu kan Bu?
suami mencium jidat istrinya, ibu, itu akan turun yang namanya Rahman. Rahmannya turun ke dalam hati, jadi rohim, timbullah kasih sayang di antara suami. Akhirnya kalau sudah ada kasih sayang, keran rezeki mengalir dengan deras. Sedihnya. Terus apa lagi kalau buat ibu, mohon maaf, jika suami itu ibu bagaikan hajar, mau cium hajar aswad, cium dulu hajar aswad yang di rumah. Suka nggak? Katanya tadi ada suami lagi ngomong aja saya, tapi dia hajar aswad yang dari rumah aja nggak mau. Mohon maaf ibu, ketika ibu mencium jidat suami, ketika suami lagi tidur, dia ya Allah, ini yang udah mencari duit buat aku. Papa ini, papa ini. Gara-gara mama aku pengen dikawin, papa aja yang pusing. Hayangnya mama papa pengennya pakai MS Glow, Ray Glow. Bu, ibu, cium ketika suami mau tidur, lihat yang udah susah payah nyari uang buat ibu. Karena itu mohon maaf, ketika ibu mencium itu 70 dosa kecil ibu. 70 dosa kecil tuh bu. Lagi nyuci nomor duit di mesin cuci nantang. Itu pengalaman. 70 dosa kecil. Dulu satu kali cium 70, dua kali cium berapa? 3 kali cium berapa? Aku lagi kalau banyak lebih banyak dosanya dulu. Jadi ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu juga sudah jam 3:05, waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 3 jam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf atas segala kesalahan kata untuk ibu-ibu yang selama ini mungkin kita sahabat, mohon dimaafkan. Kepada Umi Jerawi, saya bilang terima kasih. Mudah-mudahan Umi sekeluarga baik temannya sehat walafiat, tidak berkah selalu, keturunannya soleh-solehan, senantiasa berlimpah. Juga guru-guru tadi itu Ibu Hajar, Ibu saya juga saya hormati tadi itu beliau sudah keluar. Dan juga Ibu MC, kita doakan Ibu MC-nya Masya Allah, cantik, cantik ya. Ibu MC yang cantik, baik hati, gak kalah sama Nini Tawi. Mudah-mudahan Ibu MC senantiasa disayang sama suami. Jadi ibu-ibu pulang dari sini yang pertama rajin, yang kedua, yang ketiga rajin, nyium jidat. Siap Bu ya, insya Allah ya. Siap insya Allah, siap. Alhamdulillah. Kalau itu ibu saya kan dimaafin ya. Saya mohon maaf lahir dan juga batin. Mudah-mudahan Ramadan semuanya bersih. Ya semua bersih dan bagi Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon selesai karena setelah ini saya masih ada syuting di Indosiar, film Bunga Nangis. Wassalamualaikum.